Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pasal-pasal yang berkaitan tentang Pramuka. Yaitu di bab 1 ketentuan umum ada pasal 1 yang berisi Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Lalu yang kedua, Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Ketiga, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Keempat, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengembalaan nilai-nilai kepramukaan. Lalu yang kelima, gugus depan adalah satuan kependidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Yang keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan kependidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Lalu yang ketujuh, kesatuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Lalu yang ke-8, Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembinaan di bidang tertentu. Yang ke-9, Gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramukaan. Yang ke-10, Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada tingkat kewilayahan. Yang ke-11, Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Yang ke-12 maksudnya, pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang menegakkan kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-13, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Yang ke-14, menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Lalu yang di pasal 2 adalah Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Di pasal 3, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui 1. Pendidikan dan pelatihan kepramukaan, 2. Mengembangkan pramuka, 3. Mengabdi masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Lalu di pasal keempat, Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup. Lalu di pasal kelima, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Lalu di pasal ke-6, yang pertama, Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Yang ketiga, Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat dan serta sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Lalu yang keempat, Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila dan menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar Dharma Pramuka. Lalu yang kelima, Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang berbunyi, pramuka itu A. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, terus patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira, cermat, bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan suci dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan.
Lalu yang di pasal ke-7 ada kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Lalu yang kedua, kegiatan pendidikan pramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Yang ketiga, metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diwujudkan melalui interaksi. Yang pertama, pengalaman kode kehormatan pramuka. Kedua, kegiatan belajar sambil melakukan kegiatan yang berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Lalu, kegiatan menantang. Lalu, kegiatan yang di alam terbuka. Kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Lalu yang keempat, penerapan metode belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 disesuaikan dengan kemampuan dan mental pramuka. Lalu penilaian atas hasil pendidikan kepramukaan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 2 dilaksanakan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum dan kecakapan khusus dalam mencapai nilai-nilai pramuka. Lalu selanjutnya, pencapaian hasil pendidikan kepramukaan dimaksud pada ayat 5 dinyatakan dalam sertifikat dan atau tanda kecakapan hukum umum dan kecakapan khusus. Lalu di pasal ke-8, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mencakup yang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan terhadap tanah air, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan, tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dan berpikir dan berkata dan berbuat, lalu hemat, cermat dan bersahaja dan rajin dan terampil. Nilai kepramukaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum kependidikan kepramukaan. Lalu di pasal ke-9, kecakapan yang dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas yang pertama kecakapan umum dan kecakapan khusus. Lalu di pasal ke-10, kegiatan kependidikan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik manusia. Lalu yang ketiga, sistem AMONG sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang pertama, di depan menjadi teladan, yang di tengah membangun kemauan, dan yang di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Lalu pasal ke-11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan kepramukaan. Dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal ke-12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan siaga, penggalang, penegak, dan pantega. Lalu bagian ketiganya, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam kependidikan kepramukaan. Peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pantega. Peserta didik sebagaimana dengan yang dimaksud dengan ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Lalu di pasal ke-14, tenaga pendidik dalam kependidikan pramuka terdiri atas pembina, pelatih, AMONG, dan instruktur. Tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Lalu yang ketiga, tenaga pendidik sebagaimana yang dimaksud dengan pasal ayat 1 dalam kependidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Lalu di pasal ke-15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan harus memenuhi persyaratan tanda kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Lalu di bagian
bagian ke-6, maksudnya di pasal ke-16, satuan pendidik kepramukaan terdiri atas yang pertama gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Lalu di pasal ke-17, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kependidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan pramuka. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Lalu di pasal ke-18, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Lalu yang kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu di pasal ke-19, sertifikat berbentuk tanda kecakapan atau tanda sertifikat kompetensi. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang kependidikan kepramukaan. Lalu sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Mungkin cukup pasal-pasal yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.